Kemudian ada 9 tasyahud, 9 tasyahud, 5 yang wajib dan 4 yang sunnah. 5 wajib, kemudian yang 4 sunnah. Yang wajib itu kan tasyahud akhir. Setiap sholat ada tasyahud akhir, berarti 5. Sementara tasyahud yang sunnah 4, yaitu tasyahud awal. Karena dalam sholat subuh nggak ada tasyahud awal, sehingga cuman 4: tasyahud awal pada sholat zuhur, tasyahud awal pada sholat asar, tasyahud awal pada sholat maghrib, dan tasyahud awal pada sholat isya. Dalam sholat subuh nggak ada tasyahud awal. Berarti yang sunnah, tasyahud sunnahnya ada 4, kemudian tasyahud wajibnya ada, tasyahud wajib atau tasyahud akhir itu ada 5. Ini hitungannya seperti itu, sehingga jumlahnya ada 9 tasyahud dalam sholat fardu sehari semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifa'i wa syaikh Bahauddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila muallif hadzal kitab al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa raka'atul faraidi 17 rak'atan fiha 34 sajdatan wa 94 takbiratan wa 9 tashahhudatin wa 10 taslimatin wa 153 tasbihatan wa jumlatul arkani fi sholati 126 ruknan
fis subhi 30 ruknan wa fil maghribi 42 ruknan wa fir rubaiyati 54 ruknan wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati shalla jalisan wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang dikenal dengan sebutan Matan Abi Syuja'. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita berkumpul dalam majlis ini lillahi ta'ala. Faslun wa raka'atul faraid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun utawi iki iku fasal suci. Wa raka'atul faraidi lan utawi pira-pira rakaate, pira-pira salat fardu iku sab'ata asyara, ana 17 apane rakaatan rakaate. Fiha iku ing dalam sab'ata asyara raka'ah arbaun utawi papat wa salasuna lan 30 apane sajdatan sujute, wa arbaun lan papat wa tis'una lan 90 apane takbiratan takbire, wa tis'u tasyahhudatin lan 9 pira-pira tasyahud, wa asyru taslimatin lan 10 pira-pira salam, wa mi'atun lan 100 wa thalathun lan 3 wa khamsuna lan 50 apane tasbihatan tasbih, wa jumlatul arkani lan utawi jumlahi pira-pira rukun fis sholati ing dalam salat iku mi'atun 100 wa sittatun lan 6 wa isyruna lan 20 apane ruknan rukune. Fis subhi iku ing dalam salat subuh salasuna utawi 30 apane ruknan rukune. Wa fil maghribi lan iku ing dalam salat maghrib isnani utawi loro wa arba'una lan 40 apane ruknan rukune. Wa fir rubaiyati lan iku ing dalam salat rubaiyah, salat kang wilangan rakaate petang rakaat, arbaatun utawi papat wa khamsuna lan 50 apane ruknan rukune. Wa man lan utawi sapane wong iku ajaza apa sapaman anil qiyami sangking jumeneng fil faridati ngadeg fil faridati ing dalam salat wajib, shalla mongko salat sapa man jalisan halih wong kang lungguh. Man utawi sapane wong iku ajaza apa sapa man anil julusi sangking salat kanthi lungguh, salat mongko salat sapa man muttajian muttajian halih wong kang turu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas, ini adalah sebuah kesimpulan dari al-muallif yaitu al-qadhi Abu Syuja' tentang salat fardu yang kita lakukan.
Jadi beliau menghitung seluruh beberapa bagian dari sholat fardu dari sisi jumlah rakaatnya, kemudian jumlah takbirnya, jumlah tasyahudnya, jumlah salamnya, jumlah rukun-rukunnya, itu dihitung oleh beliau sehingga kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Beliau mengatakan bahwa bilangan rakaat dalam sholat fardu yang 5 itu adalah 17 rakaat dalam sehari semalam. Nah, mulai dari zuhur 4, asar 4 sudah 8, maghrib 3 sudah berapa? 8, 11. Kemudian isya 4, 15. Kemudian subuh 2, 17. Jadi rakaat sholat fardu dalam sehari semalam itu adalah 17 rakaat. Kemudian yang berikutnya adalah fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Dalam 17 rakaat itu ini ada berapa? Ada 34 sujud. Tetapi sebelumnya perlu kita sampaikan, ketika mu'alif tadi mengatakan 17 rakaat dalam sehari semalam, ini apa? Selain pada hari Jumat. Nah, kalau pada hari Jumat maka berarti itu berkurang 2. Nah, berkurang 2 sehingga menjadi 15 rakaat. Kalau selain hari Jumat, Sabtu sampai Kamis, itu zuhurnya kan 4 rakaat sehingga jumlahnya seperti yang tadi kita sebut 17 rakaat. Tapi kalau hari Jumat, pas zuhurnya itu diganti dengan sholat Jumat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat sehingga sholat wajib pada hari Jumat itu 15 rakaat. Nah, ini juga apabila tidak dikosor. Apabila dikosor misalnya seseorang dalam perjalanan maka akan menjadi pendek. Misalnya dikurangi ya 17 dikurangi zuhur 2 menjadi 15. Dikurangi asar 2 berarti menjadi 13. Dikurangi isya 2 menjadi 11. Ya, jadi tinggal dalam sehari semalam, jika seseorang misalnya dalam perjalanan jauh kemudian sholatnya dikosor, berarti sholat yang wajib dilakukan dalam sehari semalam itu ada 11 rakaat jika dia mengkosor. Jadi ketika mu'alif di sini mengatakan 17 itu dalam keadaan normal, tidak dikosor sholatnya kemudian pada selain hari Jumat, karena jika hari Jumat hanya 15 rakaat yang wajib. Kemudian fiha arba'un wa thalathuna sajdatan, ada 30 ada di sini 34 sujud ya, 34 sujud. Setiap misalnya sholat zuhur itu berapa kali sujud? Setiap rakaat sujudnya 2. Berarti kalau 4 rakaat 2 kali 4 8. 8 sholat zuhur, 8 sholat asar, jumlahnya sudah 16. Kemudian 3 kali 2 6 3 kali 2 6 16 tambah 6 sudah 22. 22. Kemudian tambah 8 lagi 30. Kemudian subuh 2 kali 2 4 berarti 34 sujud. Jadi dihitung oleh mu'alif di sini biar memastikan pas nanti sujudnya nggak kurang nggak lebih, yaitu 34 sujud. Nah, itu sujudnya jumlahnya 34 sujud. Kemudian takbirnya dalam sholat itu ada 94 kali. Nah, takbirnya ada 94 kali. Jadi ini lebih banyak lagi, karena misalnya sholat zuhur
itu takbiratul ihram 1 kali, kemudian mau rukuk 1 kali, kemudian mau sujud 1 kali, bangun dari sujud 1 kali, kemudian berdiri 1 kali. 5 kali 4 sudah 20. Satu sholat zuhur tok. Kalau sama asar berarti 20 kali 2 40. Pokoknya kita hitung sendirilah. Kita nanti bisa dihitung di rumah pakai kalkulator atau yang lainnya. Yang jelas langsung mu'alif di sini sudah memberikan kesimpulan, dan kesimpulannya tentu sudah dihitung terlebih dahulu. Jumlahnya adalah 94 kali takbir. Nah, sampai detail seperti itu di yang 5 itu takbir wajib. Yang 5 takbir wajib, berarti yang 89 itu takbir sunnah. Takbir yang wajib takbiratul ihram. Takbiratul ihram salat zuhur, takbiratul ihram salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ini yang takbir yang wajib. Sisanya ketika takbir akan rukuk, takbir akan sujud, takbir ketika bangun dari sujud, kemudian takbir untuk berdiri kembali, itu adalah takbir sunnah. Jadi 5 takbir wajib, 89 takbir sisanya adalah takbir yang sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada 9 tasyahud. 9 tasyahud. 5 yang wajib dan 4 yang sunnah. 5 wajib, kemudian yang 4 sunnah. Yang wajib itu kan tasyahud akhir. Setiap sholat ada tasyahud akhir, berarti 5. Sementara tasyahud yang sunnah 4, yaitu tasyahud awal. Karena dalam sholat subuh nggak ada tasyahud awal, sehingga cuma 4. Tasyahud awal pada sholat zuhur, tasyahud awal pada sholat asar, tasyahud awal pada sholat maghrib, dan tasyahud awal pada sholat isya. Dalam sholat subuh nggak ada tasyahud awal. Berarti yang sunnah, tasyahud sunnahnya ada 4, kemudian tasyahud wajibnya ada, tasyahud wajib atau tasyahud akhir itu ada 5. Ini hitungannya seperti itu. Sehingga jumlahnya ada 9 tasyahud dalam sholat fardu sehari semalam. Kalau masalah sholat sunnah itu apa? Faman syaa astaqalla, faman syaa astaktsara. Itu boleh mempersedikit dan boleh memperbanyak, terserah dia. Kalau mau sholat sunnah tidak ada batasan seperti ini, sehingga nggak mungkin dihitung oleh mu'alif di sini, karena setiap pribadi, setiap orang itu berbeda-beda. Karena ada yang misalnya malam Ramadan ada yang sholatul tarawih, 20 rakaat, sholat witir 3 rakaat, nanti bangun masih sholat lagi. Tentu beda hitungan rakaatnya, hitungan sujudnya, hitungan tasbihnya, hitungan takbirnya akan bertambah. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, maka semakin banyak pula rakaatnya, sujudnya, dan seterusnya. Tetapi semakin sedikit ada yang nggak sholat tarawih, sama sekali, atau ada yang dia hanya sholat malam di bulan Ramadan yang misalnya bilangan rakaatnya nggak sampai 20 rakaat. Karena kalau tarawih itu jumlah rakaatnya berapa? 20 rakaat. Kalau kurang dari 20 rakaat, misalnya orang mengerjakannya 8 rakaat, maka itu tidak disebut tarawih. Disebut ya sholat malam di bulan Ramadan atau sholat qiyamu Ramadan. Usolli sunnata qiyami Ramadan lillahi ta'ala. Bukan tarawih, karena tarawih itu 20 rakaat. Sholat malam yang dilakukan di malam bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu 20 rakaat.
Itu para ulama menjelaskannya seperti itu. Karena tarawih sendiri itu adalah jamak dari kata tarwihah yang asalnya artinya itu adalah istirahat. Tarawih jamak. Kalau jamak itu kan berarti lebih 3 kali. Berarti istirahatnya lebih dari 3 kali. Istirahatnya setiap 4 rakaat istirahat. 4 rakaat lagi istirahat. Dapat berapa berarti? 8 rakaat. Kemudian istirahat lagi dapat 12 rakaat. Kemudian istirahat lagi dapat berapa? 16 rakaat. Kemudian istirahat lagi dapat 20 rakaat. Berapa kali istirahat berarti? 5 kali. 5 kali 4 20. 5 kali istirahat sehingga disebut tarawih. Meskipun kita nggak ada istirahatnya, langsung. Karena pengen cepet, kalau istirahat malah nggak karena zaman dulu yang dibaca itu panjang-panjang, sehingga sholat itu lama sehingga memerlukan istirahat. Tapi istirahatnya bukan untuk layah-layah. Penduduk Makkah istirahatnya bukan untuk tidur, bukan untuk duduk-duduk ngopi atau misalnya minum-minum, enggak. Yang dilakukan justru waktu istirahat. Kalau yang sholat di Masjidil Haram pada masa itu digunakan untuk tawaf. Padahal tawaf lebih capek daripada sholat. Tetapi dikatakan itu tarwihahnya dari sholat sholat tarawih. Kalau di Madinah biar serupa dengan di Makkah, jadi di sela-sela sholat tarawih, waktu istirahat 4 rakaat itu kemudian digunakan untuk sholat yang lain, bukan yang tarawih. Sehingga menjadi kalau dihitung sholat tarawih dengan sholat istirahat di waktu istirahat itu jumlahnya ada 36 rakaat. Itu kalau yang sholat di Masjid Nabawi. Tapi itu dulu bukan sekarang. Kalau sekarang di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu seperti biasa, tetapi tetap 20 rakaat. Meskipun sebagian orang Wahabi itu ada yang mengatakan nggak boleh sholat malam di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Mereka mengatakan seperti itu, seperti Nasiruddin Al-Albani. Nggak sah kalau sholat tarawih itu lebih dari sholat malam di bulan Ramadan, baik itu tarawih dan witirnya itu lebih dari 11 rakaat itu nggak boleh, kata mereka. Tetapi faktanya mereka nggak berani merubah tradisi sholat tarawih yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di sana tetap 20 rakaat. Di Masjid Nabawi 20 rakaat. Meskipun imamnya juga sebagian adalah orang Wahabi, tetapi mereka juga melaksanakannya 20 rakaat karena memang dari mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sholat jamaah tarawih di Masjid Nabawi itu dilaksanakan sebanyak 20 rakaat ditambah 3 witir. Nah, makanya disebut tarawih. Kalau cuma 8 rakaat, istirahatnya berapa kali? 1 kali. Berarti sholatnya nggak ada tarawih, karena jamak itu lebih dari 3. Berarti sholat tarwihah, sholat istirahat 1 kali. Tarawih dari kata bahasa tarawih saja sudah menunjukkan bahwa ini istirahatnya lebih dari 3 kali. Kalau 20 rakaat tadi istirahatnya 5 kali, maka pas jika disebut tarawih. Tapi kalau cuma 8 kali, ya istirahatnya cuma sekali, maka nggak bisa disebut tarawih dari sisi bahasa. Dari sisi istilah memang para ulama menggunakan kata tarawih itu untuk menyebut sholat malam di bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu adalah 20 rakaat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini tadi kita bicara tentang
yang kita hitung atau yang dihitung oleh muallif di sini adalah sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu bisa dihitung sendiri-sendiri, berapa kali dia, berapa rakaat dia sholatnya, berapa kali sujud dia dalam sehari semalam, berapa kali membaca tasbih, berapa kali membaca takbir. Itu setiap orang itu berbeda-beda di antara mereka, tergantung kepada kesemangatan himmahnya dalam melaksanakan sholat sunnah. Apalagi di bulan Ramadan yang pahala amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, kemudian asyru taslimat, ada berapa? 10 kali salam. 10 kali keliru ya. Salam dalam sholat itu ada 10 salam. Karena 2, yang berarti yang 5 itu apa? Wajib, yang 5 itu sunnah. 10 assalamualaikum, salam yang pertama wajib, ada 5 karena sholatnya 5. Kemudian salam sunnahnya assalamualaikum yang kedua itu 5 juga, berarti 10 salam. Jadi ada 10 kali salam ketika dalam sholat. Kemudian ada 153 tasbih. 153 tasbih. Dalam rukuk 3, dalam sujud 3. Kalau 4 rakaat, dalam sujud berarti sudah 6, karena sujud pertama 3, sujud kedua 3. Berarti 1 kali rakaat, 1 rakaat berapa? 9 sujud. Kalau kali 4, 9 kali 4 berapa itu? Hitung sendiri itu. 9 kali 4. Kemudian yang 4 kali 3, karena zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar, isya. Kemudian kalau maghrib tinggal dihitung. Jadi setiap rakaatnya itu berapa? 9 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian subhana rabbiyal a'la 6 kali. Sujud pertama 3, sujud kedua 3. Nah, tasbihnya sudah dihitungkan oleh mu'alif, totalnya itu adalah 153 tasbih. Jadi ini yang kita baca. Ini kalau dibaca. Kalau sebagian kita dibaca cuma sekali, ada yang membaca, ada yang nggak baca. Nah, ini tentu akan berkurang. Nah, ini sunnah, seluruhnya sunnah. 153 tasbih, ini seluruhnya hukumnya adalah sunnah. Jadi hitungan 153 itu adalah hitungan sempurna. Sempurnanya dalam membaca tasbih, dalam rukuk maupun dalam sujud. Karena minimalnya itu adalah sekali, itu sudah menggugurkan sunnah. Seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau ada orang rukuk atau sujud, dia tidak membaca tasbih, maka hukumnya apa? Makruh. Dia kena hukum makruh. Maka minimal kita baca sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sudah hilang kemakruhan dan kita sudah mendapatkan kesunahan. Jangan tidak baca sama sekali. Ya, rugi kalau seseorang nggak baca. Pertama dia kena kemakruhan, kemudian dia tidak mendapatkan pahala. Padahal di waktu itu pun dia harus tumakninah. Dia kan harus tumakninah dalam rukuk. Daripada diam, ya lebih baik lisannya membaca tasbih meskipun hanya 1 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Allahu akbar misalnya. Seperti itu. Kalau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih berarti apa? Sami Allahu liman hamidah. Karena setelah itu dia i'tidal. Jadi jika hitungannya itu sempurna, tasbih yang sempurna yaitu 3, maka jumlahnya seluruhnya 153 tasbih. Nah, jumlah rukun dalam sholat di sini adalah 126 rukun.
Ini berarti menurut hitungannya musannif di sini, Al-Qadhi Abu Syuja'. Seperti yang telah kita sampaikan kemarin, kalau rukun ini para ulama juga menghitungnya beda-beda. Ada yang pada umumnya dalam beberapa kitab itu 17, sementara Al-Qadhi Abu Syuja' menghitungnya berapa? 18 ditambah 1 kemarin, yaitu niatul khuruj minas sholah, niat keluar dari sholat, sehingga beliau mengatakan 18 rukun sholat itu. Sebagian yang lain 17 itu masih menghitung tumakninah itu satu-satu. Tumakninah dalam ruku', tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, itu masih dihitung satu-satu sehingga jumlahnya 17. Jika tumakninah itu dihitung hanya satu, itu rukunnya 14. Maka jumlah 126 rukun dalam sehari semalam itu adalah hitungan 18. Berarti 18 kali 5 berapa itu? Insya Allah pas 126 ini. Kalau kita hitung nanti kelamaan. Yang penting hasilnya 126 rukun, karena kurang cerdas matematikanya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah dihitungkan oleh muallif di sini, jumlahnya adalah 126 rukun. Tapi ini kita sampaikan, 126 rukun ini dikatakan di sini bahwa di sini dikatakan bahwa ini menggugurkan tartib, ya, menggugurkan tartib dan niat keluar dari sholat, karena keduanya bukan perbuatan fisik yang mandiri. Jadi berarti 100 kita ralat tadi, 126 itu bukan hitungan 18 kali 5, bukan. Tetapi 126 itu adalah hitungan dikurangi 2. 18 dikurangi 2 berarti berapa? 16 kan 18 menurut hitungan mu'alif 18 dikurangi tartib, kemudian dikurangi niat keluar dari sholat. Berarti cuman 16 kali 5, ya, 5 kali sholat, 126 rukun. Coba nanti dicek lagi ketepatannya ini 126 rukun. Yang jelas di sini tartib itu tidak dihitung karena dia bukan perbuatan fisik yang mandiri. Kemudian juga niat keluar dari sholat itu juga tidak dihitung dalam hitungan mu'alif 126 rukun. Kemudian yang berikutnya dikatakan dalam sholat subuh. Ini rinciannya, ya. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Kita ternyata sudah dijelaskan oleh mu'alif pada berikutnya, ya. Dalam sholat subuh itu ada 30 rukun. Berarti rukunnya bukan dihitung berapa? Dihitung 16, bukan dihitung 16, tetapi dihitung setiap rakaatnya. Dikatakan di sini dalam sholat subuh 30 rukun. Berarti berapa? Hitungannya di sini 15, ya. Berarti kalau 30 itu 15 kali 15. 15 kali 2. Rakaat pertama 15 rukun, rakaat kedua 15 rukun. Ini berarti niat itu juga tidak dimasukkan di sini. Jadi niat sholat, kemudian niat keluar dari sholat, kemudian tertib, itu tidak dimasukkan di sini karena dia bukan perbuatan fisik yang mandiri. Sehingga 15 kali 2 dalam sholat subuh. Kemudian dalam sholat maghrib ada 42 rukun
dalam sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat ada 54 rukun. Jumlah keseluruhan 126 rukun. Nanti coba di otak-atik kembali dalam menghitungnya, biar tepat. Tapi mu'allif di sini sudah tentu sudah tepat ya. Kita saja yang urutan untuk menuju ke 126 rukun itu yang perlu kita ketahui juga agar kita tahu prosesnya. Kok bisa 126 rukun itu bagaimana? Beliau menjelaskan dalam sholat subuh 30 rukun, dalam sholat maghrib 42 rukun, dalam sholat rubaiyah berarti zuhur, asar dan isya itu ada 54 rukun. Jumlah keseluruhan itu adalah 126 rukun. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi sampai detail seperti ini Al-Qadhi Abu Syuja ini menjelaskan tentang permasalahan sholat fardu ini, didetailkan, menunjukkan bahwa ini ada perhatian khusus, tentang pelaksanaan sholat fardu ini. Jangan sampai nanti rukunnya berkurang dari 126. Jangan sampai nanti misalnya takbirnya kurang, tasyahudnya kurang, dan seterusnya. Menunjukkan adanya perhatian khusus, adanya perhatian menunjukkan itu bahwa hal tersebut penting bagi kita untuk memperhatikannya. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya mu'allif menjelaskan tentang tidak lagi tentang hitungan tetapi masih terkait. Beliau mengatakan wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an wa man ajaza aw ma'a bi ra'yihi wa nawa bi qalbihi. Ada di situ? Enggak ada ya tadi ya. Muttaji'an, barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, maka dia sholat dengan duduk. Dan orang yang tidak mampu untuk sholat dengan duduk, maka dia sholat bisa melakukannya dengan berbaring, muttaji'an. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk berbaring, maka dia memberikan isyarat dengan biraksihi, dengan kepalanya, wa nawa biqalbihi, dan niat dengan hatinya. Ini secara global terjemahan dari Al-Qadhi Abu Syuja. Ini penting untuk kita perhatikan bersama, karena bisa jadi kita atau keluarga kita mengalami hal yang seperti ini, sehingga kita harus bisa memberikan petunjuk tentang tata cara sholat yang benar bagi orang yang sakit. Jadi pada dasarnya sholat fardu itu harus dikerjakan dengan berdiri. Bahkan al-qiyam, berdiri itu merupakan salah satu dari rukun sholat. Jika ada orang mampu berdiri dalam sholat fardu tetapi dia tidak melakukannya, dia malah dengan duduk, maka sholatnya tidak sah. Jika seseorang mampu berdiri kemudian dia sholat dengan duduk, maka sholatnya tidak sah. Misalnya ada seseorang di pesawat, berdiri bisa, wong jalan-jalan aja bisa, masa berdiri nggak bisa. Kemudian dia sholat duduk di atas kursi, ya tidak sah, karena dia bisa berdiri. Di kereta api seseorang berdiri bisa, kemudian dia melakukannya dengan duduk, ya tidak sah, karena rukun sholat itu berdiri. Ketika seseorang mampu untuk berdiri, maka seseorang dia harus mengerjakannya dengan berdiri.
Tetapi jika seseorang itu tidak mampu untuk berdiri dalam sholat wajib, kalau sholat sunnah itu nggak harus berdiri. Misalnya kita sholat tarawih, sebenarnya badannya juga sehat, juga mampu berdiri, tetapi dia malas untuk berdiri, kemudian dia sholat dengan duduk, itu diperbolehkan. Itu kalau dalam sholat sunnah, misalnya sholat tarawih, dia sholatnya sambil duduk, itu diperbolehkan. Tetapi pahalanya kurang sempurna dibandingkan jika seseorang melakukan sholat sunnah dengan berdiri. Tetapi untuk sholat wajib harus berdiri, kecuali jika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Maksudnya nggak mampu berdiri itu bagaimana? Yaitu jika dia sholat dengan berdiri, maka dia akan kena masyaqqah, kena berat yang sangat. Kalau dia berdiri bisa jatuh, kalau dia berdiri bisa pingsan, kalau dia berdiri kepalanya bisa munyer-munyer sehingga nggak jelas, nggak bisa dia konsentrasi dalam sholat, dan seterusnya. Jadi tidak harus orangnya itu lumpuh, tidak harus orangnya lumpuh yang sholat boleh duduk. Bisa saja dia orangnya nggak lumpuh, sebenarnya kakinya juga nggak ada masalah, tetapi dia punya penyakit itu, kalau berdiri langsung mau jatuh saja. Maka berarti ada masyaqqah yang berat bagi dia. Dalam kondisi seperti ini, maka dia boleh sholat dengan duduk. Tapi kalau seseorang itu mampu berdiri, misalnya dalam beberapa menit, kemudian setelah itu nggak mampu lagi, maka di sini dia harus mengawalinya dengan berdiri dulu. Jadi misalnya dia sudah tahu, saya ini bertahan berdiri cuman 1 rakaat misalnya, atau cuman 1 menit. Nah setelah itu sudah nggak tahan lagi, maka dia sholat berdiri dulu. Kalau sudah mulai kemudian dia duduk. Itu. Jadi tidak langsung duduk, Tapi kalau ada orang kemudian begitu berdiri langsung, misalnya dia nggak tahan, maka dia bisa langsung duduk sholatnya. Tetapi kalau dia mampu bertahan beberapa lama, maka dia harus berdiri dulu. Kemudian setelah tidak mampu, baru dia kemudian duduk. Atau sebaliknya, pertama dia nggak tahan, tetapi kemudian dia menjadi tahan untuk berdiri, maka dia setelah duduk kemudian dia berdiri. Nah, ini kondisi setiap orang dalam masalah ini bisa berbeda-beda, nggak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Karena itu orang yang misalnya terkena masyaqqah ketika dia berdiri dalam sholatnya, maka hendaknya dia konsultasi, artinya dia harus belajar kepada orang yang memahami ini. Kondisi saya seperti ini, bagaimana cara sholat saya? Dia bertanya, jangan mikir sendiri kemudian ngarang-ngarang sendiri, pokoknya duduk itu saja, padahal dia mampu untuk berdiri. Jadi harus bertanya, karena kondisi setiap orang itu beda, antara si A, si B, si C, sama-sama dia nggak bisa berdiri, tetapi kondisinya berbeda. Ada yang nggak mampu sama sekali berdiri, ada yang mampu setengah waktu, misalnya dia untuk berdiri, kemudian nggak mampu berikutnya. Ada yang di awal nggak mampu, tetapi di akhir dia terkadang bisa mampu untuk berdiri, dan seterusnya. Maka ini nanti tata caranya seperti yang tadi kita telah sampaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mesti orang yang boleh sholat dengan duduk itu orang yang lumpuh. Tetapi orang yang nggak lumpuh dari sisi zahir, kakinya nggak ada masalah, tetapi dia ada pembawaan lain dari penyakit yang ada pada dirinya, sehingga dia nggak mampu untuk berdiri, seperti yang kita contohkan tadi.
yang apabila dia paksakan misalnya, maka dia nggak akan bisa khusyuk dalam sholatnya karena beratnya masyaqqah, sakitnya sakit yang dia alami. Kemudian duduk dalam sholat di sini bisa dilakukan dengan semua jenis duduk. Jadi tidak harus duduknya dengan duduk iftirash atau tawarruk, tetapi bisa dengan menggunakan semua jenis duduk. Yang penting disebut duduk. Tapi jika dilakukan dengan duduk iftirash, maka itu lebih utama. Duduk iftirash itu duduk dalam tasyahud awal, yaitu iftirash. Kalau dalam tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Jadi kalau seseorang itu nggak mampu berdiri, kemudian dia sholat dengan duduk, maka duduk yang lebih utama dia lakukan adalah duduk iftirash. Kalaupun misalnya duduk seperti kita ini bersila, itu pun boleh. Tetapi yang lebih utama adalah duduk dengan duduk iftirash. Hadirin rahimakumullah. Kemudian seseorang yang tidak mampu dengan duduk, maka dia sholat dengan berbaring. Ini urutannya begitu ya, urutannya begitu. Yang pertama, mampu berdiri harus berdiri dalam sholat fardu. Enggak mampu berdiri, maka baru dengan duduk. Ada seseorang mampu berdiri tapi enggak mampu rukuk. Ya dia harus berdiri, wong dia mampu berdiri. Karena ada sebagian orang dia nggak bisanya rukuk, kemudian dari awal setat langsung duduk. Itu tidak bisa seperti itu, karena dia mampu berdiri. Seseorang yang mampu untuk berdiri dia harus dengan berdiri. Adapun nanti yang nggak bisa rukuk karena di pinggangnya ini ada linggisnya misalnya yang nggak bisa ditekuk misalnya, maka dia bisa kemudian setelah berdiri dia kemudian duduk dan rukuk dengan misalnya merendahkan kepalanya. Itu tata caranya. Bisa dia membawa kursi, ketika dia berdiri dia tetap berdiri. Kemudian ketika dia rukuk dia nggak bisa rukuk, maka dia kemudian duduk, kemudian rukuk dengan semampunya, dengan nanti akan ada tata caranya merendahkan kepalanya itu. Nah, kalau nggak bisa duduk, memang nggak bisa duduk, baru dengan berbaring. Selama masih bisa duduk, maka harus duduk. Jika sudah tidak lagi mampu duduk, maka dengan berbaring. Nah, berbaring yang pertama di sini adalah berbaring di atas lambungnya yang kanan atau kiri. Kalau berbaring di atas lambungnya yang kanan, berarti kepalanya di utara. Jika berbaring di atas lambungnya yang kiri, berarti kepalanya ada di selatan. Karena yang menghadap kiblat kan dadanya, dia menghadap ke utara atau ke selatan. Yang penting dadanya mengarah ke arah kiblat. Tetapi yang lebih utama itu adalah berbaring di atas lambung yang kanan, berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau di tempat kita itu seperti itu, kemudian menghadap ke arah kiblat. Jadi dadanya itu diarahkan ke kiblat. Jika kemudian kepalanya di selatan, berarti dia berbaring di atas lambung yang kiri. Maka itu boleh, tetapi itu hukumnya makruh. Yang lebih utama adalah dia berbaring di atas lambungnya yang kanan, berarti kepalanya ada di utara, kemudian menghadap ke arah kiblat. Seperti orang di dalam kubur ketika dimakamkan, mayit dimakamkan, itu kan kepalanya berada di utara, kemudian dimiringkan ke arah kiblat. Seperti itu tata cara sholatnya.
Ini untuk berbaring. Jadi karena harus dadanya itu menghadap kiblat sebagaimana dalam sholat dengan berdiri. Nah, kemudian setelah tidak mampu berbaring dengan mereng di atas lambung kanannya atau lambung kirinya, maka di sini dia sholat dengan terlentang, berbaring terlentang, dengan menghadapkan bagian lekuk dari telapak kakinya ke arah kiblat. Di bawah kepalanya diletakkan sesuatu yang bisa mengangkat kepalanya agar bisa menghadap kiblat dengan mukanya. Nah, ini jika dia mampu. Jadi berarti kepalanya di mana? Kepalanya di timur. Kemudian kakinya di barat. Nah, kemudian kakinya ini dibeginikan menghadap ke arah kiblat, telapak kakinya, kemudian kepalanya diangkat, dikasih bantal atau apa, biar mukanya bisa menghadap ke arah kiblat. Nah, tata caranya seperti itu. Nah, karena sudah nggak mampu lagi dia untuk miring, akan terlentang. Nah, dia terlentang. Kalau dadanya kan, kalau terlentang jadinya dadanya nggak bisa mengarah ke kiblat, ya, ke langit jadinya kan. Maka yang di sini kakinya yang dihadapkan ke kiblat dan wajahnya jika mampu. Kalau dinaikkan nggak bisa, misalnya sudah sangat parah, maka ya selama masih ada kesadaran pada dirinya, maka dia melakukan semampunya. Jadi misalnya dia tidak mampu lagi, maka di sini tadi dikatakan auma'a, dia memberikan isyarat dengan kepalanya dan niat dengan hatinya. Nah, dengan kepalanya dia memberikan isyarat untuk ruku, untuk sujud, dia memberikan isyarat. Jadi sholat itu memang kewajiban sampai mati. Nah, kewajiban sampai mati. Selama masih ada kesadaran pada dirinya, maka dia wajib untuk menunaikan sholat yang 5 waktu ini. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya sholat bagi seorang muslim. Bahkan nanti pada hari kiamat, sholat inilah yang nanti menjadi parameter kebaikan bagi seseorang, sehingga sholat 5 waktu ini adalah sholat yang pertama kali nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Itu adalah sholat 5 waktu ini. Karena itu jangan sampai ada sholat 5 waktu yang tertinggal atau belum dilaksanakan. Jika kita merasa bahwa diri kita pernah meninggalkan sholat, oh dulu waktu saya masih SMA, saya kadang sholat, kadang enggak, misalnya. Dulu saya waktu nakal-nakalnya dulu, misalnya sebagian orang kan ada yang masa lalunya seperti itu. Dulu saya kalau kober ya sholat, kalau enggak kober yang enggak. Dulu saya sholatnya cuman maghrib tok, selain maghrib saya enggak sholat. Dulu kalau saya subuh jarang sekali saya sholat dan sebagainya. Nah, jika sekarang sudah tahu bahwa nanti di akhirat sholat ini yang akan pertama kali dihisab, maka luangkan waktu, wajib bagi dia untuk mengqadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Nggak usah sholat sunnah dulu, kerjakan sholat-sholat wajib untuk sebagai qadhaan dari sholat-sholat yang ditinggalkan. Karena ini yang nanti dipertanggungjawabkan. Adapun sholat sunnah itu tidak ditanya di akhirat nanti, apakah kamu sholat tarawih, apakah kamu sholat tahajud, sholat duha, enggak. Tetapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, jadi pemirsa mungkin juga ada yang seperti itu, maka manfaatkan waktu-waktu hidup sebelum mati itu, karena seseorang nggak tahu kapan dia mati, dia harus bersegera untuk memenuhi sholat-sholat yang tertinggal, dipastikan bahwa sholatnya itu telah penuh. Nah, jika dia tahu bilangannya saya nggak sholat sekian lama, maka lakukan sejumlah bilangan yang dia ketahui.
Jika dia sudah nggak tahu lagi berapa ya saya sholat zuhur, nggak sholat itu berapa kali, sudah nggak tahu lagi, maka lakukan sebanyak-banyaknya sampai dalam hati itu sudah merasa bahwa semua sholat sudah dia qadha. Nah, seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang hari ini pelajaran yang kita sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa lebih perhatian terhadap sholat 5 waktu ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.